Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhitung kepada kita semua, nikmat yang begitu banyaknya, dan manusia dalam menyikapi nikmat ini ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah terjemahan real dari kesyukuran itu. Nabi sebutkan saat beliau sholat sampai bengkak betisnya yang membuat istrinya heran. Bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang? Lalu kemudian kamu masih sholat seperti ini? Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kemudian kelompok manusia yang lain dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala ini disikapinya dengan kufur terhadap nikmat tersebut. Dan sesungguhnya ini adalah perbuatan yang sangat tercela dalam agama kita, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur, apalagi memanfaatkan nikmat itu hanya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswah, suri teladan yang baik, Nabi yang maksum, yang terjaga dari kekhilafan. Tidak ada satu orang pun yang ada di muka bumi ini yang seluruh tindak tanduknya menjadi panutan selain Rasulullah SAW. Baik gerakan-gerakan fisiknya, baik bicaranya, makannya, minumnya, tidurnya, seluruh aktivitas dalam kesehariannya menjadi petunjuk bagi umat ini, agar supaya umat ini tidak kehilangan kompas dalam hidup ini. Dan sebaik-baik petunjuk adalah Rasulullah SAW. Dan itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasul ini, manusia yang nyata,
bukan tercipta dari makhluk yang lain, bukan tercipta dari jin. Kalau kita ingin uswah atau mengikutinya, masih perlu untuk bertemu dengan dia dan sulit. Namun para sahabat yang menukilkan kepada kita seluruh sunnah-sunnah ini melihat langsung Rasulullah SAW, sehingga mereka bisa mencontoh dengan contoh yang sebenarnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala siapkan para sahabat mulia yang di mana Allah Subhanahu wa taala melihat dan memilih hati-hati yang paling mulia yang akan menjadi teman Rasulullah SAW dalam perjuangan adalah para sahabat. Kemudian juga para keluarganya, istri-istri tercinta beliau, dan juga tabi'in yang melihat langsung sahabat, di mana sahabat itu melihat langsung Rasulullah SAW. Dan mata rantai ini tidak akan pernah terputus, karena selalu orang sebelumnya menyampaikan kepada orang yang sesudahnya, sehingga agama ini memiliki sanad yang tidak terputus, tidak kehilangan arah dan tidak kehilangan kompas. Inilah yang patut untuk kita syukuri saat kita dipilih oleh Allah memeluk agama yang memiliki keunikan tersendiri. Sebagaimana Ibnu Uyainah mengatakan, khussat hadhil ummah bithalathin. Ini sering kita sebutkan, umat ini memiliki kekhususan dalam 3 hal. Pertama, i'rab, penentuan baris dalam satu kalimat, baik fathah, kasrah, dhamma, sukun, itu ada dalam agama ini dan itu dalam bahasa Arab. Kemudian wal ansab, nasab, yang ini sering digeluti, ilmu nasab ini digeluti oleh para muhadditsin, orang-orang yang sangat selektif dalam memilih dan memilah hadis-hadis, sehingga mereka tahu periwayat hadis itu kehidupan mereka adalah kehidupan, jangankan mereka sampai nasab mereka pun itu mereka hafal. Kemudian yang terakhir adalah wal isnadu, isnad, sanad. Sanad artinya mata rantai yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW, dan ini yang memang dimiliki oleh umat ini, yang patut untuk kita syukuri supaya agama ini tetap original, agama ini tetap terjaga. Karena kalau ada permasalahan bisa merujuk langsung dengan melihat sanad-sanad ini sampai kepada Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair. Kajian kitab Al-Kabair, dan ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang pertama, muqaddimah dan pengantar, itu di pekan yang lalu saat mati lampu, tapi tetap kita Masya Allah melihat semangatnya para ikhwah, tetap kita lanjutkan. Kemudian pertemuan yang kedua kemarin, dan dosa yang kita angkat yang pertama adalah dosa besar, yaitu kesyirikan. Itu di Masjid Ammar bin Yasir di Telaga. Dan ini pertemuan yang ketiga. Insya Allah kita akan membahas dosa besar setelah kesyirikan. Dosa besar setelah kesyirikan, yaitu menghilangkan nyawa seseorang atau membunuh jiwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu maqasidus syariah adalah hifdzu al-anfus, menjaga jiwa. Jadi agama kita ini, maqasidus syariah, maksud dan tujuan syariat ini ada hifdzu ad-din, menjaga agama, kemudian hifdzu an-nafs. Kalau menjaga agama, diutuslah para nabi dan rasul, kemudian dianjurkan untuk beribadah. Kemudian menjaga jiwa, diharamkan untuk saling membunuh kecuali dengan jalan yang benar. Jalan yang benar
yang sangat ketat dalam agama kita. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Makanya ada ilmu al-mawaris, ilmu tarikah, ilmu warisan, dan diharamkan bagi kita untuk mengambil harta orang lain secara zalim. Kemudian hifdzu al-aql, menjaga akal. Makanya hal-hal yang merusak akal itu dilarang dalam agama kita. Termasuk khamar. Khamar artinya menutup, dan kalau seandainya ada orang yang minum khamar, maka pasti tertutup akalnya. Tertutup akalnya, maka diharamkan. Kemudian hifdzu an-nasab, menjaga nasab. Makanya diharamkan zina, dan kehormatan itu selalu dijaga. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu maqasidus syariah adalah, atau maksud dan tujuan syariat adalah menjaga jiwa ini, menjaga nyawa ini, jangan sampai nyawa ini dianggap remeh. Nyawa ini tak dibenarkan dalam agama kita. Nyawa ini dimusnahkan atau nyawa ini dihilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik nyawa itu sendiri, yang akan mencabut. Tidak boleh kita mencabut nyawa orang atau membunuh orang lain kecuali dengan jalan-jalan yang illa bihaq, jalan-jalan yang benar, seperti pada jihad. Dan tentunya masalah jihad ini adalah perkara yang sangat penting, namun dia memiliki syarat-syarat ketat, termasuk izin dari imam. Kemudian jihad itu memperjuangkan agama, bukan sekedar saling membunuh, bukan sekedar saling membunuh. Kalau ada orang yang datang, kemudian sebagaimana kisah kezamannya di perang Uhud, dia datang kemudian sudah membunuh kurang lebih 7 ataupun 8, begitu dalam riwayat. Kemudian mendapatkan pujian dari para sahabat. Rasulullah memvonis dia huwa min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Kemudian berat sekali apa yang didengar oleh sahabat ini. Bayangkan orang yang begitu tampil heroiknya di medan jihad, lalu kemudian oleh Nabi vonis penghuni neraka. Tapi setelah ditelusuri, ternyata dia mati dengan bunuh diri, karena sesungguhnya dia datang ke tempat itu bukan untuk li'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan kalimat Allah, tapi karena membela kaumnya. Kemudian dia tidak tahan dengan sakitnya karena dia sudah terluka, maka dia bunuh diri dengan cara harakiri, dengan cara membunuh seperti cara bunuh dirinya orang Jepang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena hari ini, nyawa itu seakan-akan tidak berharga. Nyawa itu seakan-akan tidak berharga. Ada seorang anak membunuh ayahnya, sebaliknya seorang ayah membunuh anaknya. Ada seorang suami yang tega membunuh istrinya, atau sebaliknya. Dan ini kejadian-kejadian tidak hanya di Indonesia tapi di Gorontalo. Ada saudara membunuh saudaranya, dan dia anggap bahwa nyawa manusia itu begitu murahnya. Penting bagi kita untuk mempelajari ini, dan inilah dosa terbesar setelah kesyirikan. Dosa terbesar setelah kesyirikan adalah dosa pembunuhan. Dan dosa pertama kali yang dilakukan adalah pembunuhan. Dalam sejarah kemanusiaan kita lihat Qabil dengan Habil, saudara, terjadi perselisihan di antara mereka disebabkan karena hasad, maka terjadi pembunuhan. Dan dia yang meniti jalan pembunuhan, maka setiap pembunuhan yang ada itu dia memiliki imbas dari dosanya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini kita dihebohkan dengan panawayar. Bayangkan ini. Jadi memanah orang hanya dengan pokoknya tembak saja, dia tidak pernah berpikir ini kena di mata, apalagi mungkin dia bisa meninggal disebabkan karena itu. Seakan-akan jiwa manusia itu tidak ada harganya. Dan ini perlu untuk kita bahas. Yang berhak untuk membunuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mencabut nyawa seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak diperkenankan untuk itu kecuali dalam urusan-urusan yang ketat.
Kita lihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab ini cukup banyak dan keras. Ya, pertama, qala Allah Ta'ala, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Allah Ta'ala, Imam Az-Zahabi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Jadi dia niatkan untuk membunuh orang ini, orang mukmin. Fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Jadi kalau ada orang yang niatan membunuh orang lain, orang Islam, orang mukmin, nanti kita akan sebutkan juga apa konsekuensinya kalau membunuh orang kafir yang muahad, yang memiliki ikatan perjanjian dengan negara Islam. Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa addalahu adaban azima, dan dipersiapkan bagi dia azab yang besar, siksaan yang besar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembunuhan secara sengaja. Bahkan pembunuhan secara tidak sengaja sekalipun dalam Islam itu juga ada konsekuensinya. Ini tidak sengaja. Contoh kita menabrak orang, ya kita menabrak orang. Tidak ada juga keinginan orang untuk menabrak, tapi tiba-tiba mungkin tertabrak, maka hukum Islam, ya ini kalau hukum di negara kita lain, mungkin masuk penjara. Tapi di hukum Islam, kalau diberlakukan hukum Islam, maka dia fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia harus man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahliha. Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, secara tidak sengaja, maka konsekuensinya adalah tahriru raqabatin mu'minah, dia harus memerdekakan budak mukmin. Nah, kalau tidak ada budak, maka dia puasa 6 bulan berturut-turut, atau 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Sampai seperti itu. Kemudian wadiyatun musallamatun ila ahliha, dan dia ataupun didenda yang diberikan kepada keluarga yang terbunuh, dan diatnya itu 100 ekor onta kalau laki-laki, 100 ekor onta. Jadi oke lah kalau kita konversi ke sapi, 100 ekor sapi. Nah, 1 ekor sapi sekarang kalau 10 juta berapa? Berapa kali 100? 10 juta kali 100? 1 M ya? 1 M. Untuk pembunuhan tidak sengaja. Gimana kalau pembunuhan direncanakan, pembunuhan yang disengaja? Betapa agama kita adalah agama yang menghargai jiwa seseorang. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan hukum agar supaya nyawa ini tidak semudah itu dihilangkan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ayat ini, siap pembunuhan yang sengaja maka balasannya jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksud dengan kekal dan apa pendapat para ulama. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka terhadap dia, wa adalahu adaban azima, dan Allah persiapkan bagi dia azab yang besar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepintas di ayat ini Allah akan kekalkan si pembunuh di neraka. Padahal kita sudah tahu bersama bahwa tidak ada dosa yang mengekalkan pelakunya kalau dia tidak bertobat selain kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hanya syirik yang kalau orang tidak bertobat dari kesyirikan, maka Allah akan azab dia dan Allah kekalkan dia di neraka. Ini ayat ini secara mutlak kata para ulama dan ditaksis atau dikhususkan dengan ayat Al-Furqan. Jadi ini juga sebagai pelipur lara, artinya penghibur bagi orang-orang yang
sudah terjebak dalam kesalahan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, dan ini juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ayat setelahnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan jalan yang benar. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan dosa. Yalqa athama, yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Jadi, dan azab itu akan yudha'af, akan dilipat gandakan di hari kiamat kelak, dan dia akan dikekalkan di situ dalam keadaan hina, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang mau bertobat. Ini penyejuk hati. Wah, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni dosa kalau orang mau merujuk dan kembali kepadanya, kecuali orang yang mau bertobat wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang demikian itu, yang telah melakukan kesalahan itu, Allah akan gantikan kesalahan-kesalahan mereka dengan kebajikan-kebajikan. Dengan kebajikan-kebajikan. Dari dua ayat ini terlihat jelas bahwa membunuh jiwa itu dengan cara yang tidak benar adalah dosa besar. Adalah dosa besar yang hari ini perlu kita sampaikan kepada setiap orang, kita dakwahkan, karena mengingat fenomena hari ini bahwa sesungguhnya nyawa itu tidak ada harganya, dan dalam hadis yang nanti akan kita sebutkan, Rasulullah mengatakan hancurnya dunia ini itu sangat ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari terbunuhnya seorang mukmin. Ayat dan dalil-dalil seperti ini perlu kita angkat di permukaan, mengingat negeri ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa seperti ini. Membunuh anak kecil, membunuh orang-orang tua, bahkan membunuhnya dengan sadis, dengan membakar hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh membunuh dengan cara membakar kecuali Tuhannya api. La yu'adzabu bin nari illa rabbun nar. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa orang dengan api kecuali itu adalah Tuhannya, atau yang menciptakan api itu sendiri. Taib, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh jiwa bukan karena dia membunuh orang lain. Artinya kalau dia dibunuh disebabkan karena membunuh orang lain, atau yang ini disebut dengan qisas, itu memang ada dalam hukum agama. Tapi kalau bukan seperti itu, au fasadin fil ardi, atau dia senantiasa membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh semua orang, padahal cuma satu orang yang dibunuh. Apalagi kalau yang dibunuh dan dibantai ini satu kampung, na'udzubillahi min dzalik. Satu kampung, dan ini sering terjadi. Sebagaimana di negeri-negeri minoritas yang kita saksikan di media-media, naudzubillahi min dzalik, satu orang saja dibunuh, maka kata para ulama dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Ya, apalagi lebih dari satu orang. Ya. Kemudian yang berikut firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah saat wanita dibunuh, dikuburkan hidup-hidup, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, kenapa, atas dosa apa dia dibunuh. Jadi kan dulu orang-orang Arab itu kalau
mereka mendapatkan anak perempuan Arab jahiliyah dulu, mereka malu. Mereka anggap ini adalah aib, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menguburkan hidup-hidup putri mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di hari kiamat kala dia akan ditanya, dan dia juga akan bertanya atas dosa apa dia dibunuh. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, fa innahu idza su'ila al-madhlumu fama dhannu adh-dhalimi idzan. Kalau yang dizalimi ditanya, bagaimana dengan orang yang menzalimi? Kalau yang dibunuh ditanya, bagaimana dengan si pembunuh? Bagaimana dengan si pembunuh? Na'udzubillahi min dzalik. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ijtanibus sab'al mubiqat. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindarilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, atau para ulama menafsirkan mubiqat adalah muhlikat. Muhlikat artinya membinasakan. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk 7 dosa yang membinasakan ini adalah membunuh. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat ditanya ayyudzan bi a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kita tadi malam hadis ini kita bahas, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala sedang Allah ini menciptakanmu. Sedang Allah menciptakanmu. Kenapa Allah yang menciptakan kita, lalu kemudian kita jadikan Allah memiliki tandingan? Kita tujukan ibadah tidak hanya tidak kepada Allah, tapi kepada selain Allah, atau kepada Allah tapi juga kepada selain Allah. Maka ini adalah bagian dari kesyirikan. Kemudian yang di sambungannya tsumma ayy. Kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, antaqtula waladaka khasyata ayyut'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu takut jangan sampai dia makan bersama kamu. Biasanya takut miskin, akhirnya anak-anak ini dibunuh saja. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dosa besar. Kemudian qila tsumma ayy, apalagi? Qala antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan tetanggamu. Ini perhatikan. Zina itu dosa. Tapi berzina dengan tetangga dosanya lebih berat. Kenapa? Yang semestinya tetangga ini mendapatkan keamanan dari kita. Karena tetangga itu memiliki hak tetangga. Kalau dia orang Islam, haknya hak. Kalau dia orang Islam dan saudara kita, kerabat kita, maka dia mendapatkan 3 hak. Hak pertama hakul Islam, yang kedua hakul karabah karena dia kerabat, dan yang ketiga hakul jar, dia memiliki hak tetangga. Dan Rasulullah SAW mengatakan mazala Jibrilu yusini bil jar. Selamanya Jibril datang kepadaku untuk menasihatiku betapa tetangga ini memiliki hak yang besar. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai-sampai aku sudah mulai berpikir jangan-jangan tetangga ini mendapatkan warisan dariku. Karena betapa seringnya Jibril Jibril senantiasa mengingatkan Rasulullah SAW tentang tetangga. Nah, kalau tetangga ini kita berzina dengan istri tetangga, dosanya lebih besar. Zina itu dosanya sudah innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tapi kalau berzina dengan tetangga, maka sesungguhnya kehormatan tetangga, hak tetangga, wapa tohiyala tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang tetangganya juga, anak tetangga lewat dia tidak bisa tidur. Istri tetangga lewat dia juga tidak bisa tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini sampai seperti inilah agama kita menjaga. Kalau agama ini kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kehidupan ini akan normal, kehidupan ini akan aman. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima. Kalau 2 muslim bertemu dengan
pedang mereka, artinya mereka saling membunuh. Fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Kalau mereka mau saling membunuh. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu si pembunuh, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Karena memang masuk akal juga pertanyaan sahabat. Kasihan sudah terbunuh masuk neraka lagi. Iya, kalau si pembunuh iya, karena dia bersalah. Tapi yang dibunuh, maka Rasulullah SAW bersabda, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia itu sebenarnya ingin sekali membunuh, tapi dia keduluan. Sudah ada niat saling membunuh. Nah, kalau ada niat sama-sama saling membunuh seperti ini sama-sama punya niat, tapi yang satu keduluan, yang satu meninggal, yang satu terbunuh, maka sesungguhnya kedua-duanya masuk neraka. Kedua-duanya masuk neraka. Dan ini syubhat yang disampaikan oleh musuh-musuh Islam, peperangan yang terjadi di antara para sahabat, bahkan orang Syiah. Ternyata betul ini. Dia bilang, ternyata betul ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Para sahabat saling membunuh. Berarti sahabat itu mereka adalah orang yang masuk neraka. Nah, kalau kita tidak faham masalah ini, kita akan kacau. Sesungguhnya yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang memiliki keinginan membunuh tanpa takwil. Jadi sekedar datang untuk saling membunuh saja, bukan karena ingin mempertahankan karena dalam peperangan. Waktu itu di antara para sahabat terjadi seperti itu, tapi masing-masing bertakwil. Jadi tidak ada syubhat. Kalau tidak ada syubhat dalam pembunuhan, murni sekedar ingin saling membunuh, maka kedua-duanya masuk neraka. Masuk neraka. Taib jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan Rasulullah karena yang terbunuh tadi juga sebenarnya dia memiliki keinginan untuk membunuh, tapi keduluan. Karena seperti itu maka kedua-duanya masuk neraka. Imam Nawawi rahimahullahu taala, tadi kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, menawal maksiat. Siapa yang memiliki niat untuk bermaksiat, wa asarra ala fi'liha, kemudian dia terus dan dia ngotot untuk melaksanakan maksiat, walam yamna'hu minha illa ajizun yakunu athiman. Tidak ada yang menghalangi dia cuma karena tidak mampu saja melakukan maksiat, maka dia tetap berdosa. Wa illam yaf'alha aw yatakallam biha, walaupun tidak sempat dia lakukan atau tidak dia katakan. Karena memang dalam hadis yang lain, siapa yang ingin melakukan kemaksiatan lalu kemudian diurungkan kemaksiatan itu, maka dia mendapatkan pahala tidak melakukan kebaikan sempurna, pahala tidak melakukan kemaksiatan, dia mendapatkan kebaikan sempurna. Ini bagi orang yang ketika dia ingin memiliki keinginan untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia mengingat Allah, karena Allah dia tinggalkan, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang yang memiliki niat untuk melakukan kemaksiatan, tapi tidak jadi melakukan kemaksiatan karena tidak ada kesempatan, atau ketangkap pos satpam, atau kedapatan dia melakukan pencurian, tidak jadi mencuri, karena kedapatan, maka tetap dia berdosa. Kita berikan contoh. Ada orang yang berniat untuk melakukan zina. Dia ingin sekali melakukan zina, tapi tiba-tiba sudah impoten. Tidak bisa lagi melakukan zina, tidak bisa lagi berzina. Maka dia tetap berdosa. Karena hatinya ingin sekali melakukan itu, dia tidak tinggalkan karena keinginan diri sendiri, tapi karena kesempatan tidak ada. Karena kesempatan tidak ada. Begitu juga kita kiaskan kepada yang lain. Kenapa? Dalilnya Imam Nawawi, si pembunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka, karena yang terbunuh tadi sesungguhnya memiliki keinginan tapi dia tidak sempat, akhirnya dia yang terbunuh, maka kedua-duanya masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan adalah dosa besar setelah kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang tidak ada masalah
cuma sekedar lewat, ada orang yang berkelahi, tiba-tiba dia tikam orang, kemudian dia jalan, seakan-akan dia membunuh kucing. Padahal ini kucing pun kalau kita bunuh kita kasihan, apalagi ini. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana menusuk orang ini. Iya, ini, dan biasanya seperti itu karena memang sudah tertutup. Matimbu-timbu wongo. Iya, kalau timbu-timbu wongo tertutup, naudzubillahi min dzalik. Ini fenomena yang menyedihkan saat ini. Dan kalau seandainya diberlakukan hukum Islam, si pembunuh kemudian dibunuh, si pembunuh dengan sengaja tadi, bukan dalam rangka membela diri, ya. Kalau ada orang yang membela, dia membunuh, kemudian dia membela, akhirnya terbunuh orang yang ingin membunuh dia, maka ini adalah pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja ini bisa diproses hukum. Andai si pembunuh akan dibunuh, maka dia akan berpikir dua kali. Berpikir dua kali. Itu di Arab Saudi, ada pembantu yang membunuh majikannya, lalu kemudian ini hukum Islam, subhanallah, karena apa namanya, kalau seandainya si pembunuh dimaafkan oleh keluarga, maka itu apa namanya, itu tidak dibunuh, tidak dikisos. Dan sebelum dibunuh, wanita yang membunuh tadi itu ditempatkan diamankan di penjara, dan di penjara dia sudah menghafal Al-Quran, subhanallah. Dan akhirnya keluarga ahli waris ini senang dan akhirnya dimaafkan begitu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya nyawa ini, nyawa manusia ini perlu dijaga. Tadi pembunuhan secara tidak sengaja saja berapa tadi? 100 ekor onta. 100 ekor onta kalau dikonversi ke sapi, 100 ekor sapi. Kalau seandainya 10 juta, maka 1 M kesalah pembunuhan tidak sengaja harus bayar denda 1 M. Tidak hanya itu, juga memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap jiwa manusia. Baik. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mar'u fi fushati min dinihi ma lam yusib daman haraman. Selamanya seseorang itu dalam keadaan kelapangan dalam agamanya selama dia tidak membunuh darah yang haram untuk dibunuh. Jadi orang itu berada dalam kelapangan agama selama dia menghindari untuk membunuh seseorang yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian firman Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian pulang setelahku menjadi orang-orang kufaran. Kufar itu kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, saling membunuh di antara kalian. Tapi kafir yang dimaksud di sini bukan kafir yang keluar dari Islam. Tapi kafir di sini adalah kafir yang tidak memasukkan ke dalam, atau yang tidak mengekalkan atau mengeluarkan dari daerah keislaman. Karena walaupun sudah membunuh, tetap dia masih dalam keadaan mukmin, dia tidak akan keluar dari keislaman. Kita lihat dalam Al-Qur'an surat surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau seandainya 2 kelompok saling membunuh, fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau yang satu lagi masih ngotot, satu kelompok ngotot untuk memerangi kelompok yang lain, maka perangilah orang yang kelompok yang ngotot itu sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa aslihu baina akhawaykum, di akhir-akhir ayat itu, maka damaikan di antara saudara kalian. Dalam konteks pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala tetap memakai kata akhawaikum, persaudaraan, dan persaudaraan di situ persaudaraan dalam Islam. Tidak mungkin kalau orang yang membunuh dikatakan kafir lalu kemudian masih dibahasakan dengan bahasa saudara se-Islam. Ini menunjukkan, atau dalil yang menunjukkan
bahwa si pembunuh ini tidak kafir, tapi kafir yang dimaksud di sini adalah pertama, kalau yang membunuh itu menganggap bahwa membunuh itu halal. Ini yang oleh bahasa para ulama istihlal, menganggap sesuatu yang haram itu halal, maka ini kafir. Atau mengkafirkan orang lain lalu kemudian dianggap karena sudah kafir kemudian dibunuh, maka ini tidak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya riwayat yang dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi, wa qala Bashir ibnu Muhajir, dari Bashir ibnu Muhajir, an ibni Buraidah, dari ibnu Buraidah, an abihi, dari bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Ini hadis yang kita sebutkan tadi, terbunuhnya jiwa seorang mukmin itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari runtuhnya dunia ini. Dan runtuhnya dunia ini. Betapa agama kita adalah agama yang sangat menghormati, menghargai dan menjaga nyawa sesama muslim atau sesama manusia. Jadi dalil selanjutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, awwal ma yuqda bainan nasi fid dima. Pertama kali yang akan pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah permasalahan darah. Jadi permasalahan darah. Jadi dalam hadits yang lain, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salat. Seakan ada kontradiktif, ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Sesungguhnya tidak ada pertentangan. Kalau tadi tentang salat, yang pertama kali yang Allah hisab berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, salat. Kalau yang berkenaan dengan hak-hak manusia, yang pertama yang akan Allah periksa itu adalah dalam masalah darah. Apakah dia membunuh atau tidak? Maka siapkan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Kecuali orang yang mau bertobat. Jadi yang pertama kali yang Allah periksa di hari kiamat kelak di antara manusia adalah masalah darah. Jadi karena ini yang berhubungan dengan manusia, yang pertama kali adalah masalah darah. Adapun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang akan Allah periksa adalah salat. Kemudian dari Farras, dari Sya'bi, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabairi al-isyraku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Untuk durhaka kepada kedua orang tua insyaallah kita akan temukan lagi di dosa-dosa yang akan dibahas oleh atau yang telah dicantumkan Imam Zahabi dalam kitab Kabair. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin taqtulu dzulman atau ma min nafsin tuqtalu dzulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha." Jadi tidak satupun jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali anak cucu Adam, anak Adam yang pertama yang akan menjamin. Ya, diminta jaminan itu li'annahu awwal man sannal qatl, karena dia yang pertama kali yang memulai pembunuhan ini. Yang berikut, kalau tadi yang kita sebutkan tadi membunuh orang mukmin, sekarang membunuh orang kafir. Ini juga ada hukumnya. Dan orang kafir itu sebelumnya kita sebutkan bermacam-macam. Ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang memiliki ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian ada orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi ini orang kafir yang ada di naungan orang mukmin. Kemudian ada kafir harbi. Kafir harbi, orang kafir yang memang dalam peperangan. Kalau untuk kafir harbi bisa berperang, dalam konteks peperangan bisa saling membunuh. Adapun
Dhimmi tidak boleh. Yang membayar pajak, mereka membayar pajak kepada atau upeti, ya, yang membayar jizyah kepada kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin juga tidak boleh dibunuh. Orang kafir muahad, orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin atau dengan negara Islam juga tidak boleh dibunuh. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr, man qatala mu'ahadan lam yurah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa tercium di jarak perjalanan 40 tahun. Tapi si pembunuh orang kafir mu'ahad yang memiliki ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin atau dengan negara Islam itu dibunuh, maka sesungguhnya dia tidak bisa mencium bau surga. Untuk mencium bau surga yang dia bisa tercium dengan jarak 40 tahun saja dia tidak cium, apalagi mau masuk surga. Makanya salah besar ketika ada pemboman yang membunuh. Di situ yang terbunuh orang mukmin, yang terbunuh orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Makanya para ulama, sesungguhnya para ulama sangat mentahdir dan memperingatkan dengan cara keras pembunuhan yang seperti itu. Iya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah laqiyallaha maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Siapa yang menolong untuk membunuh orang mukmin walau dengan kata-kata verbal, dengan kalimat, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang di antara kedua matanya tertulis orang yang sudah putus asa dari rahmat Allah. Orang yang sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman-ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kullu dhanbin asallaha ayyaghfirahu. Setiap dosa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Illa rajulu yamutu kafiran, kecuali orang kafir yang mati seseorang mati dalam keadaan kafir, awil rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seseorang yang mau membunuh orang lain dengan sengaja merencanakan pembunuhan, naudzubillahi min dzalik. Inilah dosa-dosa, inilah ancaman-ancaman terhadap dosa pembunuhan, yang dosa pembunuhan itu adalah dosa kedua setelah kesyirikan. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas al-kabiratu tsalitsa, dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga itu adalah as-sihir, sihir. Sihir ini juga adalah dosa yang besar yang kita lihat banyak sekali ancaman-ancamannya bagi pelaku sihir yang menunjukkan sihir itu ada. Yang menunjukkan sihir itu ada. Karena juga ini ada dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.